Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu ya guys, dimanapun kalian berada. Oke, di konten kali ini saya akan membahas mengenai grooming ikan guys. Nah, jadi video kali ini saya khususkan untuk teman-teman di luar sana yang masih minder mengenai menggrooming ikan karena tidak memiliki tank besar ataupun kolam fiber yang besar guys ya. Karena biasanya yang dilakukan oleh para penggroomer di luar sana itu menggunakan minimal tank yang besar guys. Nah, selebihnya menggunakan kolam fiber ya, karena untuk memaksimalkan hasil dari groomingan itu sendiri guys. Nah, di sini buat teman-teman yang tidak mempunyai tank besar, nggak usah khawatir ya. Kalian sama dengan saya hanya memiliki akuarium yang sangat kecil guys. Nah, pertanyaannya, apakah emang bisa guys menggrooming ikan mas koki dengan hanya menggunakan akuarium kecil seperti punya saya ini guys, yang dimiliki dengan ukuran 80 kali 50 kali 50 guys. Nah, jawabannya adalah sangat bisa guys ya. Jadi tinggal kita aja yang memiliki skill dan keyakinan kita masing-masing guys. Selama ini saya menggrooming ikan mas koki hanya menggunakan akuarium ini guys ya. Akuarium ukuran 80 kali 50 kali 50. Dan sebetulnya ukurannya tidak sepenuh itu guys, karena kepotong oleh filter samping ini guys. Ini menjadikan ukuran total isi yang ada di akuarium tersebut sekitar 70 cm guys ya, tidak 80 cm lagi karena sudah kepotong sistem filtrasi. Nah, saya memberanikan diri untuk ikut kontes online, yakni untuk kontes menggrooming ikan mas koki dengan menggunakan akuarium sekecil ini, dan hasilnya seperti ini guys ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini guys. Alhamdulillah sekali. Mohon maaf, bukan berarti saya menyombongkan diri, enggak. Saya hanya berbagi pengalaman dan membuat teman-teman terinspirasi ya, terutama buat teman-teman yang selama ini minder karena tidak memiliki akuarium besar untuk mengikuti kontes grooming guys. Jadi kalian nggak usah khawatir, dengan menggunakan akuarium sekecil ini pun sebetulnya udah bisa guys ya. Tinggal kita aja yang menentukan bagaimana cara kita untuk menggrooming ikan tersebut guys. Nah, di sini saya akan bagikan tips mengenai grooming ikan mas koki dengan akuarium yang kecil seperti ini guys. Nah, jika menggrooming ikan mas koki menggunakan akuarium 80 itu bisa, kenapa yang kalian punya 100 cm itu nggak bisa guys? Nah, tentunya sangat bisa sekali ya. Jadi persiapannya seperti ini guys, tipsnya. Yang pertama, kita perlu ketahui isi volume air dulu guys ya. Nah, untuk menggrooming ikan mas koki sejatinya satu ekor memerlukan 100 liter air guys. Itu untuk satu ekor. Nah, kalian bisa tentukan, kalian bisa hitung volume akuarium yang kalian punya. Jadi kalau punya saya ini sebetulnya 80 kali 50 kali 50 itu dikalikan semuanya, lalu hasilnya akan dibagi 1000 guys. Nah, untuk akuarium saya ini isinya 200 liter guys ya. Namun fakta kenyataannya isinya bukan 200 liter guys, karena kepotong dari filter samping ini, melainkan hanya 190 berapa gitu. Intinya tidak genap 200 liter guys. Nah, hal yang harus dipikirkan di sini, dari satu ekor memerlukan 100 liter air, otomatis di akuarium kecil ini maksimal diisi hanya 2 ekor guys ya, dan tidak boleh 3 ekor ataupun lebih. Jadi karena ini saya tidak sedang dalam kontes, jadi saya hanya menggrooming seadanya aja guys. Yang penting
saya akan lihat perubahannya ketika saya isi 3 ekor guys. Namun hasilnya adalah kalau saya menggrooming ikan mas koki ini 3 ekor, otomatis pasti ada yang kalah, ada yang menang guys, dalam segi kesempatan untuk memakan pelet tersebut guys. Nah, dari ketiga ikan ini kalian bisa lihat ukuran yang paling besar sendiri adalah ikan oranda shorttail ini guys. Jadi oranda ekor pendek ini adalah ikan yang paling banyak memakan pelet guys ya. Dan yang lainnya untuk ukuran size-nya itu terkalahkan guys. Namun ketika saya sedang ikut dalam kontes, saya biasanya hanya mengisi 2 ekor guys, tidak 3 ekor. Nah, itu persiapan yang pertama. Untuk persiapan yang kedua sama guys ya, kalian juga berikan atau siapkan pelet yang berkualitas guys. Nah, pelet berkualitas itu seperti apa sih? Jadi pelet yang sangat direkomendasikan buat para groomer ya guys. Seperti pelet Sakihikari, pelet Mizuho, ataupun pelet MB Food dan pelet-pelet yang lainnya guys ya, yang sangat direkomendad untuk para penggroomer ikan mas koki guys. Nah, saya coba grooming ikan saya ini peranakan dari hasil breedingan saya sendiri. Jadi ini saya grooming mulai size 6 sampai 7 cm guys ya. Tidak seperti para penggroomer yang lain, yakni mulai menggrooming ikan itu di size 11, 10, bahkan dari 12 cm guys. Nah, berbeda dengan saya, ini saya grooming dari size 6 cm dan 7 cm guys. Nah, kalau kalian nggak percaya bisa cek videonya di bawah guys ya. Jadi ada di konten saya, kalian scroll aja ke bawah, itu ada persiapan untuk menggrooming dan ukurannya tertera di situ juga guys ya. Nah, tips berikutnya adalah, jadi kalian harus treatment air dengan rajin guys. Berbeda dengan perawatan biasa. Kalau perawatan biasa cara water change-nya beda guys ya. Jadi kalau perawatan biasa itu biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Namun kalau untuk menggrooming ikan, kalian water change atau ganti air 30% itu setiap harinya guys ya. Dan pastikan seluruh dasar akuarium ini bersih guys, agar kualitas air terjaga, otomatis kesehatan ikan juga sangat terjaga guys ya. Karena kesehatan ikan itu sendiri sangat penting untuk mempengaruhi pertumbuhan guys. Kalau ikan sakit atau mojok, otomatis nafsu makan akan berkurang guys ya, dan pertumbuhan juga akan melambat guys. Dan akuarium saya ini yang sangat kecil, seringkali dibilang untuk persiapan medianya sangat tidak maksimal guys ya. Saya hanya menggunakan media filter bioring, biobol, sama karang jahe guys. Selanjutnya itu kapas dan jaring nelayan. Jadi untuk media sendiri saya hanya menggunakan media seadanya guys ya, tidak perlu menggunakan media premium atau media-media biologis yang sangat mahal dan berkualitas. Yang terpenting adalah saya harus merawat air ini sendiri di setiap harinya guys ya. Jadi ya seperti itu tadi, rajin water change setiap hari 30% guys. Nah, tips selanjutnya adalah tentang pemberian pakan guys. Nah, pemberian pakan pada perawatan ikan mas koki yang biasa atau harian berbeda dengan pemberian pakan pada saat kalian menggrooming ikan mas koki ini guys ya. Jadi yang biasanya sehari 3 kali, 4 kali, 6 kali, 5 kali biasanya. Nah, kalau untuk menggrooming ikan mas koki, kalian harus kasih pakan lebih dari 10 kali guys ya. Bisa 11 atau 12 kali. Nah, hal tersebut saya lakukan di setiap harinya guys. Jadi saya harus kasih pakan ikan ini sehari 12 kali guys.
Agar apa? Agar ya itu tadi yang namanya grooming itu mempercepat pertumbuhan, otomatis pemberian pakan juga harus didongkrak guys ya. Harus lebih banyak dari biasanya. Nah, karena saya orangnya sibuk kerja, otomatis nggak bisa dong kalau saya memberi makan terus sehari sampai 12 kali, otomatis saya ya harus meninggalkan pekerjaan gara-gara saya harus kasih makan ikan tersebut. Solusinya yang saya lakukan di sini, saya membeli food timer ini guys. Nah, kalian bisa lihat. Jadi ini bukan promosi ya. Jadi ini emang salah satu fasilitas agar groomingan kita itu bisa berjalan dengan maksimal guys. Nah, food timer ini alat pemberi pakan otomatis ya guys. Jadi selama ini saya menggunakan alat tersebut guys, karena hasilnya sangat efektif ya. Jadi kita bisa atur untuk volume pemberian pakannya ataupun waktu untuk pemberian pakannya itu kita atur secara manual guys, dan sesuai yang kita inginkan ya. Kalian bisa kasih makan berapa jam sekali, atau maksudnya sehari berapa kali, itu bisa diatur mulai dari setengah jam sekali sampai 1 jam sekali dan 2 jam sekali, terserah guys ya. Yang penting itu kita atur sesuai insting kita guys. Nah, kalau kalian tidak memiliki food timer itu sendiri, solusinya adalah kalian harus kasih pakan secara manual guys ya. Jadi terus menerus kalian kasih makan dengan porsi sedikit demi sedikit, yang penting ikan terus memakan guys. Nah, terkadang ada juga yang sekali memberi makan itu dengan porsi yang banyak guys ya, namun selanjutnya tidak dikasih makan lagi. Ada yang terus menerus tapi sedikit demi sedikit guys. Nah, kurang lebih seperti itu pengalaman yang saya punya guys ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung ataupun memiliki pertanyaan lain, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Insya Allah saya akan menjawab sesuai apa yang saya bisa. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys, dan pantengin terus channel saya ini. Insya Allah di setiap harinya saya akan terus upload video-video terbaru dan update ikan-ikan saya guys. Oke guys, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.